Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah di tepian pantai ini bersama dengan teman-teman yang luar biasa di Pantai Ungapan, Pak ya. Desa apa, Pak? Desa Gajah Bajulmati. Bajulmati. Nah, luar biasa. Teman-teman semua, kita sekarang lagi ngopi malam ya. Ngopi pantai. Jadi kita ada kegiatan di non formal informal education center. Pada malam hari ini ada kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman dari warga belajar PKBM Ceria ya. Di sini ada teman-teman yang sudah mendampingi saya. Ojo dilu rek. Wah, kita lagi di syuting ojo dilu. Jadi ini teman-teman kita ini adalah salah satu teman-teman yang tinggal di pesisir pantai yang saat sekarang juga menjadi warga belajar di PKBM Ceria ya. Kita harus ceria, jangan sedih. Jadi gitu. Lah saya pengen ngobrol-ngobrol apa kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan selain mereka menjadi warga belajar. Nah, tentunya sudah ada di sini Pak Saidi, ini teman saya yang kita tipenya sama ya, tingginya juga tinggi, langsingnya juga langsing gitu ya. Jadi kita sama-sama mempertahankan kelangsingan kita sudah lama, dan saya punya janji bikin rumah pohon tapi gak jadi pohonnya. Rumahnya maaf. Pohonnya sampai besar. Pohon sampai besar. Ya, karena ada pandemi, karena ada kesibukan yang luar biasa, ternyata hari ini alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah bahwa kita bisa punya rezeki yang sama, kemudian kita insya Allah bisa ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Pak Saidi, saya mau tanya dulu. Nah, teman-teman di sini yang sudah warga belajar ini di tingkatan apa, Pak Saidi? Sekarang yang ini sudah termasuk SMP paket. Ya, di paket B ya. Paket. Oh, warga belajar paket B ya. Nah, apakah mereka ini sudah lama atau baru atau bagaimana? Termasuk sudah lama. Sudah Soalnya lama. mulai TK PAUD-nya di Gua Cina Tunas Harapan. Oh, gitu. Iya. Ini alumninya TK Alumni pertama kali ini. alumni pertama kali Yang pelopor. pertama. Ini berarti Ya. Laskar Pelanginya Harapan ya. Weh, luar biasa. Berarti ini Terus, adalah ya. salah satu penggerak pertama PAUD Tunas Harapan. Gitu ya. Jadi Ya. awal pendirian gara-gara ya ada ibu masih kecil-kecil sama Pak Izarnya itu intinya main bareng di tanah, akhirnya ngumpul sama warga, dibikin tempat, dipinjami tempat, belajar bareng, akhirnya muncullah di situ ngumpul sekolah. Sekolahan Akhirnya, PAUD tadi itu ya. pindah lagi, dikasih warga, dikasih brak sama warga juga. Kemudian anak-anak yang ini lulus TK akhirnya sudah nggak mampu lagi untuk meneruskan ke SD. Soalnya Gua Cina itu jarak tempuh SD kira-kira paling jauh ke Bajulmati 3 kilo, ke Sendang Biru 3 kilo. Akhirnya nggak mampu karena ya situasinya orang tuanya banyak yang ke kebun. Akhirnya dikumpulkan lagi di Gua Cina, di situ intinya belajar bareng. Itu di PKBM juga. Belum, waktu itu belum? belum. Hah? Terus akhirnya sampai perkiraan kelas 4, kelas 5 lah. Iya. Lah, akhirnya berpikir bingung arahnya kemana, ijazahnya dari mana. Oh gitu. Iya. Akhirnya ketemulah pengurus PKBM Ceria. Akhirnya anak-anak ini gabung. Jadi ke sana. gabung di warga belajar. Berarti mereka lulusan paket A juga dari PKBM Ceria. Iya, paket. Oh, iya, luar biasa. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu generasi pertama dari PAUD apa namanya? Tunas Harapan yang mereka berkesempatan dengan Pak Izar untuk melakukan kegiatan PAUD-nya. Kemudian juga mereka menyelesaikan paket A-nya bersama dengan PKBM Ceria. Dan sekarang sudah di paket B. Jadi sudah ada kelas 8, kelas 7 dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya-tanya dulu sama mereka ya, apa yang dilakukan kegiatan mereka selain mereka melakukan kegiatan belajar pada akhir pekan. Karena biasanya kalau teman-teman itu akhir pekan ya belajarnya ya. Iya, hari maksudnya Sabtu Minggu gitu ya. Ya.
Tadi saya ingin tanya, tapi sebelum lihat dulu yang akan lewat berikut ini. Oke, kembali lagi di di pantai ya, ngopi pantai ya. Malam hari ini bersama teman-teman dari warga belajar PKBM Ceria. Saya akan bertanya kepada salah satu dari mereka ya. Ini Mas siapa namanya? Mas Nanda. Mas Nanda sekarang warga belajar tingkatan kelas 8. Selain kegiatan belajar sekarang sehari-harinya ngangkat pisang. Oh, ngambil pisang. Sekarang sih banyak pisangnya banyak. Dapat berapa gitu ya sehari? Dapat kalau tandan apa berapa gitu. Atau merawat pisang apa panen pisang? Intinya ikut juragan pisang, akhirnya yang ini bagian usung-usung dari kebun. Oh, dari kebun. Diusung ke tepi jalan gitu ya. Oh, gitu ya. Itu jam berapa? Tergantung banyaknya juga ya. Wah, tadi bagian bawa pisang. Terus nggak bosan ya pisang? Oh, tidak ya. Karena jadi kanti pisangnya. Manis-manis katanya. Aku iso guyono dhek wis ana. Jadi nggak tegang lagi. Jadi kegiatan tersebut kan tentunya perlu fisik ya, perlu juga serius, perlu telaten. Nah, selama ini apa kegiatannya memang sudah lama seperti itu atau kegiatan lain? Sudah lama ya. Selama ini seperti itu ya. Waktu paketnya juga memang jalan itu. Oh gitu ya. Jadi sudah setiap hari ikut itu ya. Terus yang diikuti itu bosnya atau juragannya itu orang sekitar sini atau orang dari luar kota? Di luar kota. Oh, mereka sudah punya kebun di sini, kemudian dikelola oleh beberapa teman-teman itu, kemudian sampai yang bagian musuh itu dibawa ke kota. Oh, kemudiannya. Oh, punya rumah di sini ya. Oh, gitu. Bang Puro. Oh, gitu ya. Nah, dari situ apa yang didapatkan di sana? Oh, satu minggu saya bisa beli apa atau mungkin bisa apa? Apa hasilnya itu satu minggu atau bulanan? Harian ya, harian ya. Kalau nggak masuk berarti nggak dapat apa ya? Tapi kan nggak masuk di paruh-paruh, enggak ya? Oh enggak ya. Jadi teman-teman menarik sekali ini. Jadi teman-teman ini juga menjadi salah satu pekerja dalam suatu kegiatan yang di sini memang daerah pisang ya. Di Bajulmati termasuk daerah yang banyak memproduksi atau kebun pisang yang ada di sini. Dan biasanya dibawa ke kota, diolah menjadi suatu makanan dan sebagainya. Dan besok kita juga ada kegiatan teman-teman. Ini malam ini memang kita lagi di pantai, tapi besok kita ada kegiatan juga olahan hasil panen pisang yang nanti akan dibawakan oleh salah satu dari tim kami dari Novek untuk mengolah menjadi nugget. Nah, barangkali nanti nugget itu jadi apa? Bisa menjadi suatu hal yang bisa dijual mahal lah. Barangkali kita bisa. Nah, kemudian Mas Putra. Nah, Mas Putra selama ini kegiatannya apa selain ke laut? Ke laut ya lah. Ke laut itu gimana? Naik kapal ke laut, layar ke laut itu gimana? Itu nelayan. Jadi nelayan ya. Itu sehari bisa pulang pergi atau berapa hari? 1 hari Pak. 1 hari ya. Ya. Berapa jam berapa? Kalau berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 5 sore.
sore. Jam 5 sore. Iya. Itu berapa orang satu kapal? 30 atau 40 orang. Kapal besar berarti ya, kapal besar ya? Iya, Kak. Oh, jadi kapalnya sampai muat 30 orang. Iya. Itu kegiatannya apa di laut? Jaring gitu apa mancing? Jaring. Oh jaring ya, oh lebih pakai jaring ya. Iya. Terus bisa dapat berapa ton gitu satu kapal? Kalau jelek-jeleknya wis, oleh berapa? Nggak bisa kamu tahu atau nggak kira-kira berapa dapat? Nggak tahu, Pak. Nggak Kalau tahu, ya? di anu itu biasanya dihitung basketnya itu kalau sama anak banyak yang nimbang itu juga banyak. Sudah banyak. Tapi Iya. kalau itu kelompok apa per orang atau per orang itu kerja kelompok kan? Kerja kelompok. Oh kerja kelompok 30 orang gitu ya? Iya. Sampai yang paling muda atau paling tengah-tengah atau gimana? Atau paling tua kira-kira kerja gitu? Ya Banyak nggak yang seusia sampean? Jangan. ada. Ada ya? Ada banyak. Nggak banyak tapi ya. Iya. Nah, sampai ke laut jam 5 Iya. jam 5 sampai jam 5 sore. Iya. Berapa jam? Sampai 8, 6, 9 jam ya. Iya. Nah, itu sampai bisa renang terus berani ke laut. Nyari seperti apa kira-kira? Memang anu perang tangguh gitu atau gimana? Iya. Pertama itu cuma coba-coba Coba-coba. aja. Oke. Iya. Ya. Nah, terus ya kasih. Asik juga gitu ya. Iya. Asik juga ya. Iya. Coba Tapi pernah tambah. nggak mendapatkan pengalaman yang seru di tengah-tengah laut dengan ombak besar atau ketemu ikan yang mungkin buas gitu kira-kira ada? Kalau ketemu ikan juga belum. Enggak. Terus gimana? Kalau ada itu sudah pernah. Ada ya? Ada kayak gimana kira-kira? Ya. Oh, Pas mendung gitu. iya. Itu gimana situasinya teman-teman? Ya sudah panik semua. Oh panik semua ya. Tapi sampai kapalnya ngomong sampai gitu atau gimana? Ya. Sampai lama gitu. Ya pemakaman sampai lama terus yang di pantai lain. Oh mendarat di pantai lain. Ya nggak sampai mendarat cuma di pinggirannya pantai. Oh tidak pantai. Ya. Itu berapa persennya? Misalkan sebulan ada berapa kali? Atau kadang-kadang berapa sebulan ada pantai itu atau ada masanya bulan apa gitu? Belum tahu. Biasanya bulan apa kalau pantai banyak? Bulan Desember gitu? Iya, rata-rata bulan Bulan Desember ya? Pas hujan. November, Desember Pas hujan ya? sampai Iya. 6 bulan 2 nanti. Termasuk sekarang ini Termasuk ya besar. namanya baratan kalau di Apa? sini. Baratan, angin barat. Oh, angin barat. Teman-teman ternyata teman-teman warga belajar kita itu punya pengalaman yang luar biasa. Yang satu tadi itu dengan menggunakan fisiknya, kemudian harus setiap hari konsisten untuk ngangkut apa namanya pisang. Dan ini Mas apa namanya? Putra. Mas Putra ini malah ke laut pagi-pagi dan harus mendapatkan ikan karena harus ketemu sama juragannya dan harus kadang-kadang menghadapi badai yang luar biasa. Tentu tidak mudah menjadi mereka ya. Mereka harus tetap belajar, mengejar ke mimpinya untuk lulus SMP. Dan mereka juga harus berjuang mencari uang untuk juga beli buku, beli buku, mungkin beli persiapan untuk ujian nanti, mungkin ada biaya dan sebagainya. Moga-moga semuanya sih bisa ditanggung oleh BKBM ya tentunya. Karena saya dengar tadi dari BKBM Ceria banyak misi sosial yang dilakukan di sini. Moga-moga juga teman-teman yang mendengarkan acara kita ini juga bisa membantu teman-teman ini untuk bisa berbagi dan sebagainya. Nah, saya sekarang kembali ke yang satunya lagi, wah, Mas Angga. Mas siapa namanya Mas? Mas Angga. Oh, ini Mas Angga. Nah, Mas Angga ini apa kegiatannya? Itu Ngepak ya? Iya. Ngepak apa hasil panen hasil jaring tadi itu ya. Nah, ini berarti satu tim ini. Satunya Lain, itu lain. ngepak, satunya lain. lain. Tapi bisa juga Iya, bersambungan. oh bersambungan bisa ya. Oh, tapi lain-lain timnya ya. Nah, kalau ngepak itu kegiatan seperti apa? Dipak di yang kayak kotak putih itu ah. Iya. Oh, terus mereka itu ikannya sudah jadi bawa. Terus diapakan? Dikasih es gitu. Dikasih es sama yani. Di, Garam. oh garam. Ah, terus kemudian Terus dibekukan gitu. Iya, dibekukan. Terus Di freezer. Langsung di freezer apa dikirim langsung? Oh, berarti dipak-pak dalam satu kontainer yang mungkin kotak-kotak putih gitu ya. Nah, begitu sehari mengerjakan itu aja. Atau gimana? dari jam 2 jam 2 malam sampai jam
datangnya dari laut itu malam atau siang? Tapi gitu? banyaknya malam. Banyaknya malam. Loh teman-teman, ini juga ada salah satu orang yang bekerja malam ini. Kalau kemarin di warga belajar kita yang paket B dengan paket C yang mereka kerja online dengan menggambar untuk konsumsi dari orang Amerika yang mereka harus kerja jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Ini juga ada versi yang lain. Ternyata pekerja malamnya adalah versinya bagaimana ngepak ikan yang datangnya malam hari jam 2 malam. Jadi waktunya kita masih mendengkur mungkin sebagian orang, mereka harus bekerja, kemudian mereka harus juga mengepak ikannya dan sampai jam 11 siang ya itu selesailah. Ini ada satu hal yang baru yang saya dengar dari mereka untuk bekerja di malam hari sampai siang hari. Tentunya tidak mudah menjadi mereka, dan itu mungkin moga-moga dengan mereka belajar di pendidikan kesetaraan, pendidikan yang fleksibel, pendidikan yang kalau orang katakan pendidikan yang fleksibel, kemudian dengan cara yang luas sekali ya, tentunya mereka juga bisa memanfaatkan momen-momen ini, kesempatan ini untuk tetap gigih, berjuang dan bisa menjadi orang-orang yang berguna kelak. Kita lihat dulu yang lewat yang satu. Oke, kembali lagi kalau saya Lukman Hakim masih di kegiatan ngopi pantai, ngopi di tepi pantai. Nah, saya sekarang ngomong sama Pak Said ya, sebagai fasilitator atau teman belajar mereka. Ternyata Pak Saidi juga masih menjadi warga belajar. Wah, luar biasa. Pembelajar yang tangguh juga ya, menjadi pembelajar paket C. Ya katanya belum dilurus-luruskan. Wah, aku bingung. Opo gak lurus-lurus? Opo modulnya hilang gitu? Opo modulnya suwe kabeh kena laut gitu ya? Opo mungkin repot karena PDW gak mari-mari gak ujian-ujian lah. Nah, ini aku tadi takut Pak. Apa yang menjadi kendala Pak Saidi dalam kegiatan menyelesaikan paket C-nya? Apa? Tadi katanya sekarang harus pakai online, lah kayak gimana? Ya, kalau masalah itu sih sebenarnya saya siap, tapi apa ya, intinya saya kan sudah berumah tangga, anak saya sudah 2, ada yang mondok juga. Jadi sebenarnya tujuan kami untuk belajar di PKBM ini sudah koyoke wis kasep kan ngoten nah. Koyoke wis kasep. Tapi paling tidak kami bolo-bolo di Gua Cina ini termasuk untuk adik-adik semua ini paling tidak untuk mendukung biar mereka ini semangat belajar. Sebenarnya kalau saya sendiri kayaknya sudah mau kemana sebenarnya. Saya pekerjaan saya tani, kalau hari tertentu saya bantu di sekolah tunas harapan untuk anak-anak. Nah, terus paling tidak kami kasih support untuk adik-adik semua yang ke PKBM. Bahkan ini tadi ada yang mau daftar juga ke PKBM karena tahu teman-temannya ini ikut belajar di sana. Tadi itu bilang ke saya bahwa Pak, saya mau ikut belajar, namanya Hadi, alumni Tunas Harapan juga. Jadi tahu teman-temannya ini sambil kerja juga bisa belajar di PKBM, jadi itu inginnya sekolah di sana juga. Tadi besok rencana saya daftarkan juga. Ya, baik. Jadi lebih menyemangati ya. Iya, dari situ arahnya. Saya yang sudah seperti ini aja, sudah punya anak 2, harus ngurus tani saya, harus juga mengajar atau membantu
ibunya anak-anak untuk di PAUD ya, Ya. masih juga menjadi warga belajar gitu ya. Ya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Jadi semangatnya luar biasa Mas saya di ini. Jadi moga-moga ini menjadi contoh ya bahwa usia tidak menjadi kendala untuk kita terus belajar, dan memang masih banyak kok. Nah, ini Pak Sadi nggak persen, sing lebih banyak lagi, ada yang masih lebih berumur lagi belajar di paket C masih banyak lagi. Paket B juga ada. Jadi saya pikir tidak boleh berhenti. Moga-moga kalau kita belajar selesai paket C pun ada rezeki yang kita bisa peroleh. Nah, sekarang kembali ke Mas yang satu ini, Wah, yang masih pakai rapi bajunya. Mas apa namanya Mas? Mas Dendra lah. Mas Dendra ini menurut ceritanya dia adalah salah satu warga belajar yang juga bekerja mengambil kelapa ya, mengambil menek. Naik ke atas terus ngambil kelapa. Dan di sini memang salah satu juga produksi pertanian yang luar biasa adalah juga dengan kelapanya selain dengan pisang lah. Kira-kira sehari dapat berapa sih kalau ya mesti paling titik deh. Hah? 20 ya? 20 jadi berapa pohon? Kok dilihat yang matang aja ya? Yang mana yang kira-kira harus penting ya? Oh, udah dekat. Oh, udah dekat ya. Itu berapa jam? Dua jaman ya. Jadi sehari-hari bekerja untuk mengambil dengan itu cuma 2 jam aja atau tidak ada kegiatan yang lain? Enggak, cuma itu aja. Cuma itu aja. Yang lainnya ngapain? Oh ya, oh gitu ya. Jadi kegiatannya cuma 2 jam, kebanyakan mungkin paling lama 2 jam paling lama. Tapi untuk ngambil degan terus distorkan atau dijual gimana? Distorkan ya. Itu degannya siapa? Punyanya orang atau dia sendiri? Punya orang. Oh, jadi membantu orang yang punya kebun kelapa itu mengambilkan degannya yang supaya bisa dijual untuk di tempat wisata seperti Pantai. Nah, apakah punya pengalaman pas ngomong terus enggak ya? Wah, berarti nggak ahli. Jadi teman-teman, ada juga warga belajar kita yang memang ahlinya main penean ya. Tapi nggak petakilan ya? Enggak ya? Penean. Iya, ya. Mau jangan-jangan nanti kalau diajarin panjat tebing kok juara ya, Pak. Karena ada juga beberapa yang jagonya seperti ini. Indonesia termasuk salah satu atlet yang juara dunia itu di panjat tebing itu gitu. Moga-moga ini juga bisa ada aset yang luar biasa karena masih kelas 7 sekarang ya. Nah, kelas 8 oke. Sekarang kendala-kendala yang ada saat belajar. Apakah modul juga itu susah didapat atau yang lain apa? Kata tadi online ini angin aku sinyalin bener. Ya, online-nya agak susah karena sinyalnya agak susah. Tapi lah belajar ke lokasi berapa kilo tuh Pak? Kalau dari sini ke sana? 12 kilo ya. Nah, itu sering jadi kendala enggak? Iya. Sering ya? Kendalanya gimana? Oh, di bensinnya ya. Oh, lek hujan dulu diterobos aja nggak masalah ya. Karena badai aja aku lewati kok, apalagi hujan ya. Sang pelaut ini, badai aja aku lewati apalagi hujan kecil gitu ya. Tapi bensin ya. Nah, ini mungkin ada kendala teman-teman. Selain bensin kalau nggak salah kuota nggak salah ya. Dulu ada bantuan kuota, sekarang nggak ada ya. Jadi teman-teman, ini juga harus menjadi suatu perhatian bahwa di daerah Bajulmati yang ini termasuk di Malang Selatan, bahwa di sini memang sinyal masih belum bagus. Saya sehari ini juga mendelep terus masih sinyalnya nggak bisa online, dan mungkin itu juga perlu diperbaiki sehingga akses JLS ya, jalan lintas yang sudah bagus mulus ya, diperbaiki lagi dari sisi internetnya. Kemudian ada biaya yang mungkin harus ditanggung untuk bensinnya karena 12 kilo harus menempuh kegiatan belajar. Moga-moga ada solusi tentang ini. Mungkin kalau ada solusi dengan ini mungkin juga bisa, apakah harus wajib ke sana belajar gitu ya, harus wajib 12 kilo ke sana bareng-bareng naik motor. Kalau misalkan goncengan tuh ya lewong rolas 6 motor ya, bensinnya biru lah, jadi harus menjadi perhatian juga. Ya, moga-moga ini menjadi PR bagi PKBM Ceria dan PR kita bersama bahwa ini menjadi solusi yang harus dipecahkan. Moga-moga agar warga belajar kita tetap semangat. Mungkin ada pesan-pesan yang mau sampaikan selain bensin, uang
Waduh. Dan tapi biasanya itu dari PKBM, dari guru-gurunya Bu Honi atau Pak Misbah, mereka ini juga dikasih uang bensin. Uang bensin ya. Kadang-kadang jadi ya. ada rezeki Nah, dikasih seperti itu. Sepertinya saya dengar seperti itu. Iya. Nah, makanya ini moga-moga kita doakan rezekinya terus Iya. bertambah. Karena saya lihat tadi itu ada pembangunan ruangan yang juga luar biasa, akan ditingkat dan sebagainya. Di daerah sini untuk membuat PKBM yang dengan gedung yang tadi saya lihat itu luar biasa. Kan saya punya PKBM yang saya lihat PKBM di tempat-tempat lain itu belum semegah yang di Ceria ini gitu ya. Saya pikir sudah luar biasa lah dalam sisi niat untuk memperbaiki PKBM-nya untuk menjadi lebih baik dari sisi sarana dan prasarana. Mudah-mudahan dia ada rezeki juga untuk bagaimana memudahkan kalian semua bisa belajar. Atau mungkin ada tempat di sini yang tutornya yang ke sini, enggak sampai ke sana gitu ya. Itu kan juga menjadi salah satu solusi. Nah, mungkin itu ya barangkali acara malam hari ini ngopinya sudah agak dingin. Sudah dingin kayaknya. Teman-teman. Oh, saya anget teman-teman. Rasanya luar biasa kopinya. Ini bikin Pak Sayedi apa bikinan Biayu nih? Bikinan yang jelas bikinan orang Bajul Mati ya. Luar biasa kopinya teman-teman. Jadi malam ini luar biasa sekali apa yang kita bicarakan dengan teman-teman warga belajar dari PKBM Ceria. Moga-moga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita bersama, dan jangan lupa selalu berbagi, selalu bermakna, selalu juga berjuang. Tadi ada sang pelaut, ada sang pemenek, ada sang pemikul, ada juga sang pengepak. Ini sang pelopor. Jadi udah punya sang semua ya. Moga-moga semua semangat dan menjadi contoh bagi semangat teman-teman yang di kota atau di kota-kota lain. Terima kasih. Saya Lukman Hakim. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian kita harus menyampaikan kita salam literasi. Oke, salam literasi semuanya. Salam literasi. Moga-moga acara yang kita lakukan di sini bersama non formal dan informal education center malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi kita semua. Sampai jumpa pada ngopi-ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Mantap. Ngopi lagi. Tos sore. Tunggu tos.